Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Scene kemudian memperlihatkan suasana di dalam tambang Magic Stone yang ternyata, di dalam sini ada sebuah pemukiman yang sangat besar, bahkan hampir seluruh orang berada di sini. Zeon bahkan tidak menyangka, bahwa orang-orang benar-benar tinggal di sini. Namun, sang penjaga segera menyuruh Zeon untuk diam dan menunggu orang yang bertanggung jawab menjemput dirinya. Zeon pun bertanya pada penjaga apakah dirinya akan meninggalkannya begitu saja. Sang penjaga dengan emosi pun menjawab, apa perlu aku menembak kepalamu terlebih dahulu? Zeon pun kembali bertanya apa yang perlu dilakukan dirinya setelah di sini. Namun penjaga hanya menjawab untuk melakukan apa yang Zeon inginkan. Zeon pun berniat jalan-jalan untuk melihat situasi sekaligus mencari makan untuk mengisi perutnya yang kosong. Zeon lalu berhenti di sebuah pedagang daging bakar. Setelah sampai, Zeon cukup terkejut melihat sesuatu di belakang pedang daging itu. Dan ternyata, itu adalah sebuah poster yang menunjukkan bahwa para pekerja bekerja keras untuk memajukan Neo Seoul dengan menambang Magic Stone. Dan tiba-tiba, pedagang daging itu bertanya pada Zeon, apakah itu menarik bukan? Pedagang itu juga menjelaskan kalau itu semua adalah sebuah lelucon, karena bagaimanapun sumber Neo Seoul bukanlah Magic Stone. Mendengar itu, Zeon pun bertanya apa maksud perkataan pedagang itu, kalau bukan Magic Stone lalu apa sumber energinya. Dan dengan menunjuk ke arah Zeon, pedagang itu menyebut kalau sumber energinya adalah Zeon. Tikus sepertimu, itulah sumbernya, karena kau melakukan apa yang diperintahkan, lalu saat jumlahnya kurang, kau mengisi kekurangan itu sendiri. Sungguh menakjubkan sumber energi ini. Sambil memakan satu tusuk daging, Zeon lalu menjawab kalau itu adalah kata-kata yang cukup berani padahal kita baru saja bertemu. Pedagang itu juga bertanya bagaimana isi perut Sanwem. Itu adalah monster cacing yang sebelumnya memakan Zeon. Pedagang itu lalu menjelaskan kalau di sini bukanlah tempat persembunyian atau tempat untuk melarikan diri. Tapi Zeon menjawab, ia di sini untuk mendapatkan banyak uang. Pedagang itu pun sambil tertawa meminta maaf, dan ingin menunjukkan sesuatu yang menarik pada Zeon. Melihat semua itu, Zeon pun bertanya apa semua itu. Pedagang itu lalu menjelaskan, kalau itu semua adalah barang yang ia kumpulkan satu per satu. Sambil senyum sinis, pedagang itu menjelaskan kalau itu adalah nasib semua orang yang datang ke sini, termasuk nasib Zeon. Setiap orang yang datang ke sini awalnya menolak menginjakkan kaki di tambang. Kau pasti tahu alasannya kan? Itulah tambang Magic Stone. Karena mereka yakin mereka akan mati jika masuk, mereka menjual apapun yang bisa mereka dapatkan hanya untuk bertahan hidup terus. Dan bahkan menjual hidup mereka sendiri. Sampai akhirnya, semua sampai pada satu kesimpulan, yaitu lebih mudah ditelan oleh tambang. Mereka bilang orang mati akan meninggalkan nama, tapi seorang sampah, hanya akan meninggalkan sampah lainnya. Pedagang itu juga penasaran dengan apa yang akan ditinggalkan oleh Zeon. Mendengar itu, Zeon tersulut emosi dan ingin segera membayar daging itu, pedagang berkata kalau itu harganya 10 sol. Mendengar harga itu, Zeon sangat terkejut dan berteriak kalau harga itu tidak masuk akal. Zeon lalu berkata kalau dirinya tidak punya uang sebanyak itu. Dan berkata kalau pedagang itu sedang mencoba menipunya. Namun yang tidak disadari oleh Zeon, orang-orang di sekitarnya sudah bersiap dengan senjata mereka. Zeon yang masih berdebat dengan pedagang itu, tidak menyadari adanya perubahan yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Namun beberapa saat kemudian, Zeon berbalik badan dan menyadari kalau ternyata, semua orang di sini adalah satu komplotan. Pedagang itu lalu berkata kalau bukankah ini aneh, kenapa orang tua sepertiku bisa berdagang di dalam tambang ini dengan aman? Pedagang itu lalu bertanya kepada Zeon, baiklah jadi apa yang akan kau lakukan? Zeon pun hanya bisa pasrah dan memukul meja di depannya dengan sangat keras. Tenanglah Pak Tua, tidak mungkin aku punya uang sebanyak itu. Omong kosong apa ini, 10 sol untuk daging seperti itu? Pedagang itu lalu ingin membuat kesepakatan lain untuk menggantikan Zeon yang tidak punya uang. Ia lalu meminta Magic Stone milik Zeon yang berada di dalam kantung bajunya. Zeon yang mendengar itu cukup terkejut, karena ternyata, semua orang sudah mengetahui kalau dirinya memiliki satu Magic Stone. Pedagang itu lalu menyuruh Zeon untuk menyerahkan Magic Stone itu, dak dirinya akan memberikan harga yang pantas,
bahkan memperlakukan Zeon dengan istimewa. Zeon lalu mencoba menawar karena harusnya pedagang itu tahu apa yang dilalui Zeon untuk mendapatkan Magic Stone itu. Namun tiba-tiba, sebuah tangan yang sangat besar sudah berada tepat di kepala Zeon. Orang tersebut dengan cepat langsung menghantamkan kepala Zeon ke meja dengan sangat keras. Mendapatkan serangan itu, Zeon tentu saja tidak tinggal diam dan langsung menggunakan kekuatannya untuk memotong tangan orang tersebut. Zeon bahkan dengan cepat menyapu bersih orang-orang di sekitarnya dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Namun ternyata, itu hanyalah halusinasi milik Zeon sendiri. Bahkan orang yang memegang kepala Zeon bertanya apakah Zeon baik-baik saja, karena dari tadi Zeon hanya melamun. Zeon hanya bisa bergumam dalam hatinya, brengsek. Tak ada pilihan lain, Zeon pun secara terpaksa memberikan Magic Stone itu kepada pedagang daging itu. Sambil menahan amarah, Zeon hanya bisa memberikan Magic Stone itu dan berkata kalau itu kan, yang sangat kau inginkan. Namun alih-alih senang, pedagang daging itu justru terlihat biasa saja, bahkan terkesan cukup kecewa karena ukuran Magic Stone itu yang tidak terlalu besar. Pedagang itu lalu menawarkan harga 100 sol untuk Magic Stone itu. Zeon yang mendengar itu tentu saja sangat marah. Karena seharusnya, batu itu bisa terjual dengan harga 300 sol. Pedagang itu lalu menjelaskan kalau di bawah sini, semaunya memang mahal. Seharusnya biarkan dirimu menjadi sampah Sanwemkan. Zeon sekali lagi memukul meja di depannya dengan sangat keras sambil menahan emosinya. Zeon sebenarnya bisa menyingkirkan semua orang yang ada di sana, akan tetapi, Zeon memilih untuk bersabar dan tetap menyembunyikan kekuatan aslinya. Zeon lalu mencoba menawar dengan meminta memberikan dirinya setidaknya potongan harga yang layak. Pedagang itu pun setuju dengan itu, karena di sana juga banyak pencuri yang berkeliaran. Pedagang itu pun menyuruh Zeon untuk mengambil satu barang di tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh pedagang itu. Zeon dibebaskan untuk memilih satu barang secara gratis sebagai potongan harga tadi. Setelah melihat-lihat, Zeon hanya bisa pasrah karena semua barang di sana ternyata hanya sampah rongsokan. Melihat Zeon yang memilih-milih barang, pedagang itu menyadari kalau Zeon itu berbeda dari orang biasa. Obsesinya yang tidak menerima omong kosong dari siapapun. Dengan aura sebusuk ini, hebat sekali dia masih punya semangat hidup. Zeon akhirnya dengan enggan memilih satu barang yaitu jam pasir yang cukup kecil. Pedagang itu pun memuji Zeon karena dari banyaknya barang sampah, Zeon bisa memilih sesuatu yang cukup menarik. Sebelum pergi, Zeon hanya berkata apa dirinya bisa memanggil pedagang itu Pak Tua saja. Mendengar itu, pedagang itu lalu memberitahu kalau namanya adalah Klaksi. Pak Tua Klaksi ya, mari pastikan kita tidak pernah saling bertemu lagi. Sambil saling meninggalkan satu sama lain, Pak Tua Klaksi hanya berkata kalau kita lihat saja kalau soal itu bocah. Setelah sampai di kamar asrama, Zeon mencoba untuk menggerakkan pasir yang ada di dalam jam pasir itu dengan sekuat tenaga. Namun alih-alih bergerak, pasir itu justru tidak menunjukkan reaksi apapun. Dengan kesal, Zeon menyadari kalau sepertinya, pasir di dalam jam itu tidak teriak dengan awakening miliknya. Zeon lalu terfikirkan kalau sepertinya dia baru pertama kali melihatnya jam pasir ini. Namun dirinya justru merasa dehafu saat melihat jam pasir ini. Seperti sesuatu yang sudah dipersiapkan untuk dirinya. Entah seperti familiar yang memanggilku. Tapi juga terasa baru. Perasaan apa sebenarnya ini? Namun tiba-tiba, seseorang mendobrak pintu kamar asrama dengan sangat kuat. Hei bocah yang baru datang hari ini. Hei dasar sampah, apa kau benar-benar berharap aku Park Man-ho datang ke sini hanya untuk menjemputmu? Mendengar itu, Zeon membalas dengan berkata kalau namanya adalah Zeon, dan Park Man-ho juga tidak memberikan instruksi apapun sebelumnya. Namun dengan sangat cepat, sebuah pukulan mendarat di wajah Zeon hingga membuat Zeon terpental sangat jauh. Tak berhenti di situ saja, Park Man-ho melanjutkan dengan memukuli Zeon dengan sangat brutal serta penuh amarah. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau sedang bicara dengan siapa ha? Orang bodoh yang bahkan tidak terdaftar sebagai mengoceh melawanku. Sampah sepertimu seharusnya diam dan menerima pukulan saja. Setelah berhenti memukuli Zeon, Park Man-ho menyuruh Zeon untuk segera mengikuti dirinya.
Sambil menahan rasa sakit, Zeon dengan cepat berdiri dan mengikuti Park Man-ho dari belakang. Namun tentu saja bukan Zeon kalau dipukuli seperti itu Zeon tidak membalasnya. Zeon berjanji akan membunuh Park Man-ho di masa depan dan akan mengingat kejadian ini selama masa hidupnya. Setelah beberapa saat, Zeon ternyata dibawa ke sektor 3 jalan masuk tambang. Setelah sampai, Park Man-ho menyuruh pekerja yang ada di sana untuk segera mengambilkan peralatan kerja untuk digunakan oleh Zeon. Pekerja itu lalu menjelaskan kalau harga peralatan dan jatah makanmu diambil dari bayaran harian Zeon. Dan saat kau menggali Magic Stone, kau harus membawanya keluar, kau mengerti? Zeon lalu bertanya berapa bayaran harian yang akan dia terima. Namun tiba-tiba, Park Man-ho menghantam helm milik Zeon sampai hancur dan berkata kalau helm dan semua peralatan yang dipakai Zeon diambil dari bayaran harian Zeon. Park Man-ho kemudian nyuruh pekerja itu untuk mengirim Zeon ke terowongan 972. Mendengar itu, pekerja itu sangat kaget dan mencoba untuk mengubah keputusan Park Man-ho. Park Man-ho kemudian dengan marah menjawab apa kau mau yang ke sana saja? Jawab aku sampah sialan. Pekerja itu lalu dengan pelan-pelan membawa Zeon menuju ke terowongan nomor 972. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.